Halo, selamat datang kembali di channel Pukul 12. Kisah kita kali ini menceritakan tentang mumi yang ada pada masa modern yang memiliki kisah yang cukup memprihatinkan di baliknya. Pada tahun 1979, sebuah aksesoris manusia yang digantung yang ditemukan oleh para kru film di sebuah rumah hantu ternyata adalah mayat mumi asli. Dan mayat tersebut adalah mayat dari Elmer G. McCarthy, seorang perampok bank dan kereta di Amerika yang terbunuh oleh satu luka tembak di dada saat baku tembak dengan polisi di Oklahoma. Setelah ia dicari polisi karena perampokan kereta terakhirnya, jenazahnya pertama kali dipajang di rumah duka. Dan hal ini cukup umum pada saat itu, di mana jenazah yang dikenal dapat diklaim oleh pihak keluarga. Namun, karena tidak ada yang datang untuk mengklaim McCarthy, akhirnya Direktur Pemakaman membalsemnya dengan pengawet berbahan arsenik untuk menjaga jenazah agar tetap dalam kondisi seperti aslinya. Setelah lama menunggu tanpa ada seorang pun yang mengklaim, Joseph, sang direktur pemakaman, menolak menguburkannya sebelum jasa layanannya dibayar. Maka ia mendandani McCarthy dengan pakaian yang rapi, lengkap dengan pistol di sisinya, menempatkannya di sudut rumah pemakaman dan pengunjung dikenai biaya 5 sen, yang dibayar dengan cara memasukkan koin ke dalam mulutnya untuk melihat orang mati itu dari dekat. Setelah 5 tahun, 2 orang pria yang bernama Aver dan Wayne muncul di rumah duka dan mengaku sebagai saudara McCarthy. Mereka meminta izin pihak kepolisian dan mengambil jenazahnya. Sang direktur pemakaman menyerahkan mayat McCarthy yang katanya akan dibawa keluarganya itu kembali ke San Francisco. Namun, pada kenyataannya, mayat tersebut dibawa ke Kansas. Aver dan Wayne nyatanya adalah pemilik dari pertunjukan Carnival Patterson yang merupakan sirkus keliling. Dan tubuh McCarthy menjadi salah satu fitur dalam sirkus dan dinamai sebagai penjahat yang tidak pernah ditangkap hidup-hidup. Setelah Carnival Patterson dijual dan beralih kepemilikan kepada Louis Soney pada 1922, mayat McCarthy dipajang di lobi dan kondisinya semakin memburuk. Kulitnya mengering, menciut, dan mengeras. Setelah berpindah tangan beberapa kali, jasad McCarthy akhirnya bertempat tinggal di taman hiburan di The Pike di Long Beach, California, di mana pada tahun 1976 ditemukan oleh kru televisi yang saat itu merekam film The $6 Million Man. Saat melakukan syuting, salah seorang kru memindahkan sebuah lengan yang tampak seperti sebuah bagian tubuh dari manekin. Dan ketika ia mencoba dan memasangkannya kembali, ia memperhatikan bahwa di bagian tengah lengan tersebut terdapat tulang manusia yang dikelilingi oleh jaringan otot. Jenazah McCarthy lalu dibawa ke kantor koroner, di mana di sana dipastikan bahwa mumi yang telah layu dan menjadi hampir seperti kerangka itu adalah benar-benar mayat seorang manusia. Tubuhnya hanya seberat 23 kg dengan tinggi 160 cm saat muminya ditemukan. Tubuhnya telah mengalami keausan yang signifikan selama bertahun-tahun, dengan kerusakan yang mengakibatkan hilangnya beberapa jari tangan, jari kaki, dan sebagian besar dari kedua telinganya. Hasil otopsi menunjukkan bekas luka irisan otopsi dan pengawetan.
Kandungan arsenik ditemukan pada tubuhnya yang merupakan komponen utama pengawetan pada tahun 1920-an. Bekas luka yang dimiliki McCarthy atas pekerjaannya sebagai pekerja tambang, bekas luka tembakan polisi di dadanya, dan hasil tes yang menunjukkan penyakit tuberkulosis yang dideritanya membantu dalam mengidentifikasi identitas asli dari mumi McCarthy. Pada tanggal 22 April 1977, sebuah prosesi dilakukan untuk memakamkan mumi McCarthy pada pemakaman Summit di Guthrie, Oklahoma yang dihadiri 300 orang. Untuk keamanan makam, semen setebal 60 cm dituangkan di sekitar peti agar memastikan tubuh McCarthy tidak akan dicuri kembali. Oke, demikian kisah kita kali ini. Jangan lupa untuk mendengar kisah kita selanjutnya. Bye.